Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua sampai saat ini dan seterusnya tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang bermanfaat. Oke anak-anak, sebagaimana biasa sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita dahului dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, agenda pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Adapun agenda pertemuan kali ini adalah satu, mengerjakan tugas teks deskripsi di kertas folio. Yang kedua, mengerjakan soal ulangan harian atau formatif pertama secara online. Yang ketiga, menulis rangkuman tentang video ini di buku tulis kalian masing-masing sebagai catatan sekolah. Untuk tugas yang pertama ada di bagian terakhir video ini dan nanti juga saya kirimkan secara PDF agar kalian lebih mudah ya. Dan untuk tugas teks deskripsi yang dikerjakan di kertas folio ini, kalian cukup menuliskan jawabnya saja. Ada 10 jawaban ya. Hanya jawabnya saja. Dan nanti tugas ini insya Allah akan dikumpulkan ke sekolah akhir Agustus ya, menunggu pengumuman dari kurikulum. Terus yang kedua, mengerjakan soal ulangan harian formatif secara online. Nanti kalian membuka linknya yang ada di bagian bawah atau di bagian bawah dari video ini. Kalian kerjakan secara langsung dan sebelum kalian kirim, tolong nanti diperiksa terlebih dahulu, barangkali masih ada kesalahan. Demikian anak-anak untuk agenda pertemuan kali ini. Nah, agar lebih mudahnya kalian mengerjakan baik itu tugas maupun ulangan harian, sebaiknya kalian simak video ini. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini nanti nilai kalian menjadi nilai yang baik atau sesuai dengan harapan kalian ya. Sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa dalam pertemuan kali ini untuk menandai kehadiran kalian sudah mengerjakan tugas secara online, kalian tuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagaimana yang telah kalian lakukan pada pertemuan yang lalu. Contoh cukup dengan menuliskan nama, misalnya Nimas Ayu Roro Kuning kelas 7M. Oke. Rangkuman materi teks deskripsi. 1. Teks deskripsi merupakan karangan yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu apa yang penulis sampaikan. 2. Pola pengembangan teks deskripsi terbagi 3, yaitu A. Pola tematis, B. Pola keruangan atau spasial, C. Pola urutan waktu. Struktur tanggapan teks deskripsi mencakup 1. Identifikasi.
2. Deskripsi bagian. 3. Simpulan atau kesan. 1. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan. Bisa lokasi, sejarah, makna nama, atau pernyataan umum objek. Sedangkan deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Maksudnya berdasarkan tanggapan subjektif penulis adalah berdasarkan kemampuan dan wawasan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh si penulis itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, simpulan atau kesan berisi tanggapan akhir penulis mengenai objek yang dideskripsikan, misalnya berupa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang dilukiskan atau digambarkan. Penggunaan bahasa dalam menulis teks deskripsi. Dalam menggunakan bahasa dalam menulis teks deskripsi ada beberapa penggunaan, antara lain 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. 2. Penggunaan kalimat cerapan panca indera. 3. Penggunaan sinonim. 4. Penggunaan kata berimbuhan. 5. Penggunaan kata depan. 6. Penggunaan kata khusus. 7. Penggunaan kalimat bermajas. Dan 8. Penggunaan kata bervariasi. Contoh penggunaan kata yang bermakna umum dan bermakna khusus. Kata umum indah. Indah merupakan kata umum. Sedangkan indah memiliki kata khusus antara lain elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, mempesona, manis. Jadi kata umum itu adalah kata yang memiliki makna secara umum. Sedangkan kata khusus, kata yang memiliki makna tertentu atau spesifik. Kemudian kata umum melihat. Melihat masih bermakna umum. Sedangkan dalam kata khususnya, melihat bisa diartikan dengan menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, mengedip, mengerling, memperhatikan, melotot, mengintip, melirik. Jadi dari kata khusus ini kalian bisa membedakan bahwa antara melotot dan melirik itu sama-sama melihat tetapi memiliki makna dan maksud yang berbeda. Kemudian contoh kata umum yang lainnya adalah ternak. Yang termasuk dalam binatang ternak secara khusus bisa kambing, sapi, kerbau, ayam, bebek, kelinci, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir adalah memegang. Memegang merupakan kata umum, sedangkan memegang kata khususnya bisa bermakna menyentuh. Menyentuh itu juga memegang. Mengelus, mengelus itu juga memegang, tetapi menyentuh dan mengelus memiliki makna yang berbeda. Dalam setiap karangan tentu akan menjumpai topik dan ide pokok. Apa perbedaan topik dan ide pokok? Topik merupakan ide yang ingin dibicarakan atau ditulis sebagai objek karangan. Secara singkat, topik dapat disebut sebagai tema karangan. Sedangkan ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok itu berbentuk kalimat utama. Untuk letaknya, ide pokok bisa berada di depan paragraf, di bagian tengah paragraf, atau bagian akhir suatu paragraf cerita.
Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat pelengkap yang berfungsi untuk menerangkan kalimat utama. Jadi di sini jelas perbedaannya. Kalau topik itu biasanya menyangkut tema seluruh karangan, sedangkan ide pokok hanya menyangkut satu paragraf atau per paragraf. Nah, inilah anak-anak tugas teks deskripsi yang harus kalian kumpulkan nanti insya Allah di akhir bulan Agustus, dan kalian harus mengumpulkan dengan ditulis di kertas folio. Dan dalam tugas ini kalian cukup menuliskan jawabnya saja ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya bacakan teks ini. Lengkapilah bagian yang rumpang sehingga menjadi teks deskripsi yang padu. Judulnya Rumah Makan Nyambleng ya. Rumah makan nyambleng 1. Itu ada 1 dalam kurung, berarti itu jawaban yang pertama. Kamu isi dengan kata-kata yang tepat atau sesuai. Rumah makan nyambleng titik-titik 1 di sebelah selatan alun-alun Kota Malang. Rumah makan ini titik-titik 2. Nah, itu berarti jawaban yang kedua. Dengan masakan tradisionalnya. Nama rumah makan ini 3 dari bahasa Jawa, yaitu nyambleng, yang berarti enak sekali. Sesuai dengan namanya, rumah makan ini menyediakan masakan Jawa dengan cita rasa tinggi. Bangunan rumah makan ini berarsitektur Jawa titik-titik 4. Berarti itu jawab yang keempat. Di situ isinya nanti ditulis di kertas boleh ya. Semua peralatan dan ornamen di rumah makan ini titik-titik dengan nuansa Jawa. Memasuki rumah makan ini kita disambut gapura titik-titik Jawa yang berdiri kokoh di pintu masuk. Di bagian titik-titik rumah makan ini terpasang gapura yang indah, bertuliskan huruf Jawa dengan warna alami. Begitu memasuki pintu utama, kita akan disambut ruangan yang sejuk dengan estetika tinggi. Lantai rumah makan ini titik-titik 8 dari kayu berwarna coklat tua. Dinding titik-titik 9 putih bersih. Hiasan etnik Jawa ditata melengkung indah di titik-titik 10 dinding ruangan. Jadi jawaban dari tugas ini ada 10 jawaban ya. Sekali lagi, tugas ini ditulis jawabnya saja, di kertas folio dan dikumpulkan setelah ada pengumuman dari kurikulum insya Allah di akhir Agustus. Dan untuk tugas yang ini sudah saya siapkan link PDF, nanti dibuka di sana juga boleh, agar kalian lebih mudah untuk memahami maksudnya ya. Demikian pertemuan kita kali ini anak-anak. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam pertemuan ini ada 2 tugas, yaitu tugas yang dikumpulkan di kertas folio dan tugas ulangan harian atau formatif yang pertama secara online. Jangan sampai lupa. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Sudah menyimak, semoga membawa manfaat. Salam bahagia lahir batin, semoga tetap sehat lahir batin. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.